Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geospatial Planning. Jadi di video tutorial ketujuh ini saya akan menjelaskan bagaimana cara manajemen data dengan benar. Jadi sebelum melakukan manajemen data, di sini teman-teman perlu mendownload file manajemen data yang saya sudah siapkan di link deskripsi. Sini saya langsung mengekstrak filenya saja. Saya ekstrak file dulu. Oke, di sini saya cek untuk datanya dulu. Jadi di sini ada dua data. Yang pertama ada save file. Jadi ini adalah data SHP atau save file yang sebelumnya saya pernah jelaskan di video-video sebelumnya. Di sini juga ada file Excel. Jadi ini ada file Excel yang berisikan penduduk Kabupaten Sidoarjo menurut jenis kelamin. Jadi data di Excel ini kita akan memasukkan di atribut tabel pada SHP ini. Oke, langsung saja kita mulai membuka ArcGIS-nya. Di sini kita pilih New Maps, kita pilih Blank Map, terus kita klik OK. Oke, selanjutnya seperti biasanya kita melakukan add data. Jadi kita add data kita yang sudah kita ekstrak tadi. Nanti kita tinggal buka folder manajemen data dan akan tampil data-data dari manajemen data. Di sini ada format SHP untuk administrasi Kecamatan Sidoarjo. Jadi ini ada Kecamatan Sidoarjo. Oke, kita add data untuk Kecamatan Sidoarjo. Kita add. Oke, ini Kecamatan Sidoarjo yang saya sudah buat sendiri. Jadi saya melakukan digitasi manual untuk membuat kecamatan-kecamatan dari Sidoarjo. Oke, di sini kita bisa cek atribut tabelnya dengan cara kita klik kanan pada administrasi Kecamatan Sidoarjo. Kita klik kanan, kita pilih open atribut tabel. Kita klik. Di sini akan muncul data nama kecamatan Kabupaten Sidoarjo. Di sini ada 18 kecamatan. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada 18 kecamatan. Oke. Jadi di sini saya akan untuk melakukan manajemen data, saya akan mengajarkan dulu bagaimana cara membuat field. Jadi yang ada yang nama feed, save dan nama underscore kecamatan ini namanya field ya teman-teman. Atau bisa dibilang heading juga boleh. Jadi untuk membuat heading atau field baru, nanti teman-teman tinggal klik tabel options, kita klik kiri. Di sini ada add field. Jadi di sini kita akan membuat field baru di samping kanan nama kecamatan ini. Di sini kita input namanya dulu. Di sini karena saya akan mengajarkan bagaimana cara manajemen data, jadi kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Kita ingin belajar bagaimana cara mengedit tulisan-tulisan di atribut tabel. Oke, jadi di sini saya akan membuat nama yang serupa juga untuk field yang saya mau buat ini, yaitu nama kecamatan juga sama. Jadi saya akan meniru isi dari field nama kecamatan yang sudah ada di atribut tabel ini. Saya akan menirunya untuk kita melakukan edit penamaannya. Jadi saya menulis nama kecamatan underscore 1. Nah, di sini ada type. Jadi di type-nya ini kita pilih text. Jadi saya akan jelaskan teman-teman. Jadi ketika kita ingin menuliskan sebuah kalimat atau perkataan, kita harus memilih type-nya itu text. Ketika teman-teman ingin menuliskan sebuah angka atau sebuah perhitungan, nanti teman-teman bisa pilihnya double. Jadi ini dua type yang sering digunakan di ArcGIS, yaitu text dan double. Yang lainnya saya akan menjelaskan di sesi berikutnya. Jadi yang untuk sementara ini saya akan jelaskan di dua ini dulu, karena kita akan menggunakan text dan double pada manajemen data kali ini. Oke, di sini akan saya memilih text karena saya ingin menuliskan sebuah kalimat atau kata. Jadi untuk lengthnya kita pilih 50. Jadi ini adalah besar field. Kalau teman-teman mau kecilin jadi 40 boleh, mau kecilin jadi 10 juga boleh. Jadi yang dimaksud length ini, yang itu ini ukuran dari field ini.
Jadi kan field ini kan punya ukuran kan kayak sekecil ini. Jadi kita bisa memperbesar ukuran itu semisal 50. Jadi nanti fieldnya akan selebar 50 kurang lebih sampai di sini, atau langsung kita uji coba aja, kita klik OK. Nah ini fieldnya jaraknya ini 50 cm. Jadi ini ukuran 50 cm yang tadi untuk mic-nya. Oke, lanjut. Jadi di sini kita akan melakukan editing untuk penamaan dan kita akan membuat nama yang sama. Kita klik editor untuk mengaktifkan start editing. Oke, selanjutnya kita tinggal membuat penamaan sesuai dengan nama yang sudah ada, yang ada di field sebelah kiri ini, nama underscore kecamatan. Kita langsung ikuti aja. Misal di sini ada kecamatan Wonoayu, kita tuliskan saja Wonoayu. Di sini ada Krembung. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk melakukan pengeditan teks atau untuk menuliskan sebuah teks. Jadi teman-teman juga bisa mengedit di sini. Teksnya ini kita bisa mengubah juga. Kita bisa mengubah nama teks yang sudah ada. Oke. Jadi di sini saya tidak akan mengajarkan terlalu lama untuk menuliskan semua nama kecamatan ini. Saya akan memberikan salah satu contoh saja, seperti cara mengetikkan nama dan cara mengedit nama. Oke, ini penting sih teman-teman. Ketika teman-teman mungkin di atribut tabelnya masih ada yang keliru, terus mungkin teman-teman masih membuat SHP baru. Jadi teman-teman bisa menambahkan sebuah nama dan menambahkan sebuah field. Jadi selanjutnya di sini saya akan stop editing karena saya cuma menunjukkan bagaimana cara mengedit dan membuat teks. Jadi di sini saya tidak akan men-save hasil perubahan saya tadi. Saya klik no. Oke. Jadi sini saya akan mengajarkan cara cepatnya saja sih teman-teman. Jadi di sini tanpa kita perlu mengetik, tanpa kita perlu mengopi, di sini bisa langsung cepat. Jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengopi semua nama kecamatan ini dalam satu klik. Oke, di sini teman-teman bisa arahkan kursornya pada field yang kita buat tadi, yaitu nama underscore kecamatan underscore 1. Kita klik kanan di field ini. Terus ini kita pilih field kalkulator. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian nama underscore kecamatan underscore 1 sama dengan. Jadi kita akan membuat isi atribut dari field nama underscore kecamatan underscore 1 ini sama dengan nama underscore kecamatan yang sudah ada atribut tabelnya dari awal tadi. Jadi kita akan mengcopy atribut tabel dari field ini. Caranya teman-teman bisa klik pada field ini, kita pilih field nama underscore kecamatan. Nah, di sini kan namanya field kalkulator. Di sini kita bisa membaca. Jadi nama underscore kecamatan underscore 1 sama dengan nama underscore kecamatan. Jadi di sini otomatis akan membuat hal yang persis yang berada di nama kecamatan. Seperti di sini kita klik OK. Kita tunggu. Oke, di sini teman-teman bisa melihat hasil dari field kalkulatornya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mempraktekkan hal yang serupa. Oke, selanjutnya kita akan mencari tahu luasan dari masing-masing kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana caranya? Jadi kita membuat field baru dulu. Di sini kita klik tabel options, terus kita pilih add field. Jadi di sini add field kita menuliskan untuk luas, karena kita ingin mencari luas dari masing-masing kecamatan. Di sini kita pilih type-nya yaitu double, karena kita akan menginput sebuah angka. Terus di sini field propertiesnya default aja teman-teman, mengikuti sistem. Nanti langsung klik OK. Kita bisa geser ke kanan, kita bisa lihat. Nah, ini untuk field luas.
Jadi di sini ada angka-angka 0 yang belum terisi. Oke, selanjutnya langsung saja kita mencari luasan dari masing-masing kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Di sini arahkan kursor teman-teman di fit luas. Kita klik kanan. Di sini ada kalkulator geometri. Kita klik kiri. Di sini kita pilih use coordinate system. Terus di sini propertinya area. Di sini untuk unitnya kita pilih hektar. Karena satuan luas yang kita inginkan itu hektar. Tapi kalau teman-teman mau meter boleh, kilometer juga boleh, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi saya akan memakai hektar. Oke, ini untuk satuannya. Terus saya klik OK. Nah, di sini akan muncul luasan dari masing-masing kecamatan. Jadi luasan ini berasal dari digitasi yang saya telah buat tadi sesuai dengan koordinatnya. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan join and release. Jadi untuk join and release hampir sama seperti halnya dengan membuat file baru ini. Tetapi di join and release itu menggunakan data Excel. Jadi data Excel yang sudah kita buat yang berisikan atribut-atribut yang telah kita olah itu bisa dimasukkan ke dalam atribut tabel dari SAP. Jadi untuk join and release juga itu secara umum itu menggabungkan data yang berbentuk Microsoft Excel ke dalam atribut tabel. Itu sih yang lebih sederhananya. Jadi tanpa kita membuat kayak manual seperti ini pun kita bisa memasukkan secara langsung dari data Excel. Jadi untuk melakukan join and release kita pilih tabel options, kita klik kiri. Di sini kita pilih join and release. Di sini kita pilih join. Oke. Nah, di sini muncul jendela baru join data. Jadi di sini akan jelaskan join data. Jadi input dari join data ini yaitu berupa file Microsoft Excel. Jadi syarat untuk melakukan join data harus mempunyai baris yang sama di atribut tabel pada save file dan di atribut tabel pada Microsoft Excel. Jadi untuk lebih jelasnya langsung kita praktekkan saja. Di sini saya browsing dulu. Saya mencari data Excel yang sudah kita simpan tadi yang berada di manajemen data. Di sini saya sudah sediakan file Excelnya, teman-teman bisa langsung masukkan aja. Kita klik 2 kali. Di sini ada set, ada sheet 1. Kita klik kiri, terus kita add. Oke, di sini sudah muncul sheet 1. Untuk choose the field kita pilih nama kecamatan. Nah, di sini secara tidak langsung pada nomor 3 choose the field in the table to base the join on. Di sini ada tertulis kecamatan. Kok tiba-tiba kecamatan? Jadi di sini saya akan jelaskan kenapa secara tiba-tiba muncul kecamatan. Jadi saya akan membuka file Excel dulu. Kita akan sesuaikan dengan syaratnya untuk join data. Sini saya buka Excel dulu. Oke, di sini Excelnya sudah terbuka. Nah, ini untuk data-data Excel yang saya akan masukkan nanti ke dalam atribut tabel dari save file yang saya buat. Jadi maksudnya syarat tadi itu, jadi syarat harus memiliki satu baris yang sama, baik yang berada di Microsoft Excel maupun yang berada di atribut tabel. Jadi satu baris yang sama itu yaitu data kecamatan yang memiliki nama letak baris yang sama. Jadi sini saya sudah mencarinya. Sebelumnya saya sudah mencarinya. Di sini ada nama Sedati. Teman-teman bisa lihat nama Sedati ini dulu. Oke, saya akan blok dulu sampai ke bawah. Di
Di sini kita akan bandingkan pada atribut tabel save file di ArcGIS. Oke, di sini teman-teman bisa lihat Sedati. Ini juga ada Sedati, sama juga Wonoayu, Keremu dan seterusnya. Tapi kita fokus pada baris Sedati. Jadi pada baris Sedati ini itu urutan barisnya itu sama persis dengan urutan baris yang ada di Excel. Jadi syaratnya harus memiliki satu urutan baris yang sama pada Microsoft Excel dan atribut tabel save file. Oke, teman-teman bisa paham sampai sini? Oke, dari semua kecamatan yang ada di sini, urutan yang sudah sesuai yaitu Kecamatan Sedati. Di sini juga sama, Sedati. Sebelumnya saya sudah mencarinya, atau teman-teman bisa menghitung dari bawah ke atas ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 atribut untuk mencapai Sedati. Sedangkan di Excel juga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini urutan barisnya sama pada Excel dan pada atribut tabel. Nah, ketika sudah ada yang sama sesuai syarat join tadi, di sini akan muncul di poin ketiga itu kecamatan, field kecamatan, karena dia sudah mendeteksi ada baris yang sama pada field kecamatan yang ada di Excel dan berada juga di nama underscore kecamatan di field dari SHP. Kurang lebih seperti itu penjelasannya, teman-teman. Jadi untuk melakukan join data harus memiliki syarat yaitu baris antara Excel dan atribut tabel save file itu urutannya sama. Oke, sampai sini teman-teman mungkin bisa ulang-ulang lagi videonya untuk pemahaman sebelum melangkah lebih lanjut. Oke, lanjut. Di sini kita klik OK saja. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul field baru sesuai dengan field yang berada pada Excel ini. Di sini ada field laki-laki, perempuan, laki, plus perempuan, seks rasio dan seterusnya. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada laki-laki, perempuan, laki-laki plus perempuan, seks rasio dan seterusnya. Jadi data yang berada di Excel tadi itu kita sudah memasukkan atau kita sudah menggabungkan ke atribut tabel save file administrasi Kecamatan Sidoarjo. Oke, ini sudah sama persis ya teman-teman. Jadi ini secara otomatis ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberitahu juga minus dari kita melakukan join and release. Jadi ketika kita melakukan join and release, ini datanya belum permanen ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memindahkan file Excel-nya yang berada di manajemen data sebelumnya tadi, terus teman-teman ingin memindahkan file Excel-nya di folder atau di tempat yang menurut teman-teman pengen di situ, secara tidak langsung atribut tabel yang berada di save file ini akan error. Jadi errornya kenapa? Karena di atribut tabel akan membaca tempat penyimpanan awal dari data Excel itu. Jadi ketika teman-teman pindahkan data Excel-nya, otomatis data di atribut tabel SAPE yang masuk ini itu juga akan error, dan itu akan tertulis error sih teman-teman. Jadi di masing-masing file ini akan tertulis null atau error. Jadi untuk mengantisipasi kesalahan atau minus itu, kita bisa melakukan ekspor data. Jadi tujuan dari ekspor data ini kita akan membuat permanen atribut tabel yang sudah kita input. Baik, tujuan dari ekspor data ini, jadi kita akan membuat data-data atribut ini menjadi permanen. Oke, langsung saja di sini kita klik close. Kita langsung melakukan ekspor data. Di layer ini kita pilih administrasi Kecamatan Sidoarjo, kita klik kanan, kita pilih data, kita pilih ekspor data. Oke, di sini
kita klik this layer source data. Di sini kita pilih penyimpanannya. Di sini saya akan menyimpannya di manajemen data. Dan untuk penamaannya sesuai keinginan. Di sini saya akan menuliskan kecamatan underscore Sidoarjo .shp. Jadi ketika teman-teman ingin memberikan sebuah penamaan, jangan lupa di akhir dari penamaannya kita menambahkan formatnya ya. Kita klik atau kita mengetik .shp. Oke, selanjutnya kita klik save. Kita klik OK. Oke, do you want to add the export data to the map as a layer? Jadi sini kita memasukkan data ke dalam layer. Kita klik yes saja. Oke. Di sini sudah terdapat data hasil ekspor tadi. Di sini kita bisa cek. Oh, kita open attribute tabel. Jadi di sini open attribute tabelnya sama seperti di SAP yang tadi, sama seperti di SAP yang awal. Jadi di sini bedanya data atribut tabel ini sudah permanen, sedangkan pada atribut tabel di administrasi Kecamatan Sidoarjo ini masih belum permanen. Jadi ketika teman-teman memindahkan Excelnya, otomatis di atribut tabel ini akan error. Oke, di sini untuk ekspor datanya sudah selesai. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengajarkan bagaimana melakukan analisis sederhana untuk mengevaluasi atribut-atribut data melalui select by attribute. Jadi kita akan mengevaluasi atribut-atribut data sesuai dengan keinginan kita. Jadi saya akan membuat permisalan saja. Teman-teman langsung klik kanan pada Kecamatan Sidoarjo. Kita open atribut tabel. Jadi di sini teman-teman bisa memperhatikan atribut tabelnya, ada kecamatan, laki-laki, perempuan dan seterusnya. Jadi di sini kita fokus pada laki-laki dan perempuan dulu untuk field kedua ini. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Jadi fungsi dari select by attribute itu di sini dia akan menyeleksi baris berdasarkan atribut data yang terdapat di dalam baris ini. Jadi dalam baris ini dia akan menyeleksi atribut data sesuai dengan permintaan kita, teman-teman. Oke. Baik, kita langsung mulai saja untuk select by attributnya. Di sini teman-teman pilih tabel options. Kita klik kiri. Di sini ada select by attribute. Oke, di sini saya drag dulu. Di sini ada jendela select by attribute. Jadi select by attribute ini fungsinya untuk menyeleksi atribut-atribut yang emang kita ingin cari. Jadi di sini saya akan mencari di field laki-laki dan di field perempuan untuk atribut data yang memiliki di atas dari 81.200 jiwa. Jadi di sini ada angka 81.200 jiwa untuk laki-laki. Dan di sini ada 81.695 jiwa untuk perempuan. Jadi ini adalah total jumlah laki-laki di Kecamatan Candi, dan ini total jumlah perempuan berada di Kecamatan Candi. Jadi saya akan mencari data di atas dari angka ini. Jadi saya akan seleksi ada berapa data sih di atas dari 81.200 untuk laki-laki, dan ada berapa data di atas dari 81.695. Jadi langsung kita eksekusi ya teman-teman, untuk melihat bagaimana fungsi dari select by attribute. Jadi di sini ada method, kita pilih create a new selection. Sini kita pilih nama atau kita pilih kecamatan. Di sini kita pilih kecamatan, kita klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul di kolom deskripsi. Di sini akan muncul di kolom deskripsi kecamatan. Di sini kita klik simbol sama dengan, kita klik 1 kali, klik kiri. Di sini kita klik get unique value.
Nah, di sini kita akan mencari kecamatan yang ingin kita seleksi. Di sini tadi saya sudah memberikan contoh untuk di Candi. Di kecamatan Candi kita klik kiri 2 kali. Oke. Selanjutnya kita pilih simbol OR. Kita klik 1 kali. Di sini kita pilih fit laki-laki. Kita klik 2 kali karena kita ingin melakukan seleksi jumlah laki-laki di atas dari 81.200. Jadi kita harus memasukkan fieldnya. Ini rumus. Terus kita klik sama dengan di sini 1 kali. Terus kita get unique value. Mohon maaf, di sini kita pakai lebih dari. Oke, kita pakai lebih dari. Di sini kita cari angka pada kecamatan Candi untuk field laki-laki berjumlah 81.200. Jadi kita cari 81.200. Nah, ini di sini kita klik 2 kali, teman-teman. Jadi di sini laki-laki di atas dari 81.200 jiwa. Oke, selanjutnya kita klik OR. Kita akan mencari untuk field perempuan. Kita klik 2 kali perempuan di sini fieldnya. Terus kita pilih simbol sama dengan. Sini kita klik get unique value. Di sini kita cari angka 81.695. Ya ini ya teman-teman, teman-teman langsung klik 2 kali saja, klik kiri 2 kali. Oke. Oh, di sini untuk simbolnya kita ubah menjadi lebih dari. Nah, jadi di sini kita akan mencari berapa jiwa atau berapa jumlah perempuan yang berada di atas 81.695 jiwa. Oke, setelah rumusnya sudah terbentuk seperti ini, teman-teman langsung apply. Dan di sini secara otomatis akan terblok. Jadi ini secara otomatis sudah terseleksi sesuai dengan atribut yang kita input tadi. Jadi ini adalah angka-angka dari field laki-laki di atas dari jumlah 81.200. Yaitu ada di Kecamatan Waru, di Kecamatan Sidoarjo, dan di Kecamatan Taman. Begitupun juga dengan field di perempuan, letaknya sama karena kebetulan saya mengambil contoh di field yang sama. Jadi di kecamatan yang sama. Ketika teman-teman ingin mengambil di kecamatan yang berbeda itu boleh. Di sini saya cuma memberikan satu contoh saja. Jadi kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa melakukan pengklasifikasian. Jadi di sini saya akan membuat klasifikasi bahwa yang berjumlah di atas dari 81.200 ini termaksud jumlah kecamatan untuk jenis kelamin laki-laki yang sudah sesuai. Oke. Dan di bawah dari 81.200 itu saya akan klasifikasikan sebagai jumlah laki-laki yang belum sesuai. Oke, jadi di sini saya akan mengambil standar 81.200 dan untuk di field perempuan sama kasusnya 81.665. Jadi di sini saya akan membuat dua pengklasifikasian. Yang pertama sudah sesuai dan yang kedua belum sesuai. Jadi di sini teman-teman bisa add field karena di sini saya akan membuat klasifikasi. Jadi saya akan tulis klasifikasi. Di sini untuk type-nya berupa teks karena saya akan mengetik atau akan menuliskan sebuah kalimat. Oke. Selanjutnya di sini kita klik OK. Kalau ada muncul jendela seperti ini, teman-teman klik yes saja. Karena jumlah karakter yang kita inputkan ini klasifikasi itu melebihi batas maksimum. Jadi kita klik yes.
kita bisa geser ke kanan. Kita lihat ini field baru yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita akan membuat penamaan karena kita menginginkan di atas dari 81.200 dan 81.665 itu adalah yang sesuai, sedangkan yang di bawah dari itu tidak sesuai. Jadi kita akan klasifikasikan di sini. Kita arahkan kursor di atas field klasifikasi, kita klik kanan. Di sini ada field kalkulator. Oke, selanjutnya akan muncul field kalkulator. Oke, di sini kita langsung menuliskan saja klasifikasi yang sesuai. Jadi untuk menuliskan sebuah kalimat atau sebuah kata atau sebuah angka, di sini selalu dimulai dengan awalan tanda petik 2. Terus kita boleh mengetikkan kalimatnya. Di sini saya akan tulis sesuai. Setelah sudah selesai kita mengetikkan sebuah kata atau kalimatnya, kita bisa tutup dengan tanda petik 2 lagi. Jadi ketika teman-teman ingin menuliskan sebuah angka, menuliskan sebuah kalimat atau sebuah kata, teman-teman harus mengawali dengan tanda petik 2 dan mengakhiri dengan tanda petik 2. Kalau teman-teman tidak memakai tanda petik, nanti proses di field kalkulatornya tidak akan bisa berjalan. Jadi di sini saya menggunakan tanda petik, terus nanti kita klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul di atribut tabel sesuai. Ini untuk klasifikasi yang kita inginkan ya. Karena kita melakukan select by atribut sesuai dengan yang kita input tadi, rumus yang ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa close untuk select by atributnya. Kita tidak menggunakannya lagi, close saja. Dan mungkin teman-teman bisa lihat di layar petanya, di sini sudah terblok. Jadi ini kecamatan-kecamatan yang terblok atau yang terselect by atribut tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan switch selection. Jadi kita akan membolak-balikan blok yang ini, yang warna biru ini, itu akan terbalik ke blok yang putih ini. Jadi kita akan mengganti bloknya. Jadi ini blok yang sudah sesuai, dan kita akan bisa mengubah ke blok yang belum terisi ini. Kita bisa klik switch selection. Jadi kita akan mengganti. Kita akan memindahkan select atributnya. Kita klik. Nah, di sini akan berubah select atributnya yang tidak terselect tadi. Terus di sini teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti tadi. Kita arahkan kursornya ke field klasifikasi, kita klik kanan. Di sini kita pilih field kalkulator. Di sini kita menulis tidak sesuai. Terus kita klik OK. Nah, di sini sudah terklasifikasikan ya, teman-teman. Jadi di sini proses untuk melakukan select by attribute sudah selesai. Oke, di sini selanjutnya saya akan melakukan proses simbologi. Jadi untuk melakukan simbologi itu teman-teman kembali dulu ke table of content. Kita close dulu. Jadi kita akan membuat pengklasifikasian sesuai dengan atribut yang sudah ada di data kecamatan Sidoarjo tadi. Jadi di sini untuk melakukan simbologi, teman-teman bisa klik kanan pada data kecamatan Sidoarjo, pilih properties. Sini kita pilih simbologi. Di toolbar ini kita pilih simbologi. Sini kita pilih kategori. Sini kita klik unique value. Untuk value fieldnya kita pilih kecamatan. Sini kita centang di simbol. Di sini kita hapus atau kita delete. Kita klik keyboard delete. Oke, untuk di labelnya. Selanjutnya kita tinggal add all value. Jadi di sini akan muncul kecamatan-kecamatan yang sudah sesuai di atribut tabel tadi. Tadi ini kita akan membuat simbol-simbol
berbeda untuk masing-masing kecamatan. Jadi teman-teman bisa sesuaikan warnanya sesuai keinginan teman-teman. Di sini ada color ramp. Kita klik sini, ada warna-warna yang sudah teratur atau tersusun secara otomatis. Ini teman-teman bisa pilih warna yang teman-teman inginkan. Kalau sudah seperti ini, kita langsung klik apply dan kita klik OK. Kita kecilkan dulu. Nah, teman-teman bisa lihat hasil dari proses simbologi untuk kecamatan. Jadi ini untuk kecamatan ya teman-teman. Semisal teman-teman menginginkan untuk atributnya yang kita simbol itu berbeda, itu teman-teman bisa pilih ke properti lagi. Jadi ini saya akan mengganti fieldnya. Jadi field yang saya mau itu untuk klasifikasi. Oke, ini saya ambil contoh saja tadi kecamatan. Saya coba untuk yang field yang kita buat tadi, yaitu sesuai dan tidak sesuai. Kita klik klasifikasi. Nah, di sini kita add all value. Di sini akan muncul dua atribut data, yaitu sesuai dan tidak sesuai. Jadi value ini muncul sesuai dengan atribut tabel yang kita input yang ada di sini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita play, terus kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi kecamatan yang sesuai itu yang berwarna hijau tua ini, yang tidak sesuai yang berwarna ungu gelap ini. Oke, sini saya akan balik ke field value kecamatan. Di sini saya cuma menunjukkan saja hasil klasifikasi tadi. Saya akan mengubah ke awal tadi ke value field kecamatan, terus kita add all value, terus kita play dan kita klik OK. Nah, untuk proses simbologi sudah selesai. Ini masih berupa poligon ya teman-teman. Jadi untuk polyline dan point itu simbolnya juga berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ini saya cuma memberikan contoh untuk simbol pada poligon. Oke, selanjutnya di sini kita akan memberikan label. Jadi di sini kita akan memunculkan nama-nama dari tiap-tiap kecamatan ini sesuai yang ada di layer ini. Di sini sudah muncul namanya. Tapi di sini kita akan memunculkan di petanya. Oke, di sini teman-teman bisa klik kanan pada kecamatan Sidoarjo. Kita pilih properties. Di sini kita pilih label. Di sini kita centang label feature in this layer. Di sini kita pilih kecamatan. Jadi label yang kita akan cantumkan itu berada di field kecamatan ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita mengatur ukuran huruf tebal, kemiringan dan underline. Sini bebas, teman-teman bisa mengaturnya. Saya akan mengatur untuk size-nya 12, untuk huruf dan seterusnya ini saya default, sudah sesuai. Lalu kita play dan kita klik OK. Nah, di sini akan muncul label dari masing-masing kecamatan. Jadi ini cara memunculkan label ya teman-teman. Cukup mudah. Bisa mengikuti arithmetic atau geographic. Sini kita pilih geographic, terus kita klik OK. Sini kita klik apply dan kita klik OK. Nah, sini akan muncul grafik-grafik sesuai dengan data inputan kita, yaitu laki-laki, perempuan, dan seks rasio. Nah, di sini tidak tertampilkan seks rasio dikarenakan nilai dari seks rasio itu tidak memenuhi atau tidak sesuai. Jadi itu tadi ya teman-teman, bagaimana cara menampilkan grafik melalui data statistik.
Oke, sekian video tutorial ketujuh cara manajemen data. Jadi kita bisa simpulkan teman-teman, yang kita sudah pelajari tadi itu, kita sudah dapat mengelola data atribut, kita sudah bisa memasukkan file Microsoft Excel melalui join and replace tadi. Terus kita sudah bisa melakukan analisis sederhana melalui select by attribute. Terus kita sudah melakukan proses pengklasifikasian sesuai dengan keinginan tadi. Terus kita sudah melakukan simbologi. Terus kita sudah memberikan label pada peta. Dan terakhir kita memberikan atau menampilkan grafik dengan data statistik. Oke, apabila teman-teman ada saran dan pertanyaan, silakan isi kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.